Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu juga baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema Selamatkan Hewan Hidup dan subtema Hewan Sahabatku. Kompetensi dasar atau KD, mengidentifikasi perkembangan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tujuannya agar siswa mampu menyampaikan perkembangbiakan hewan serta manfaatnya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Hewan tersebut adalah ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan merupakan hewan yang bertulang belakang atau bisa disebut dengan vertebrata, yang hidup di dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air, dan sirip digunakan untuk berenang. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik atau kulit. Apa yang kalian ketahui tentang berkembang biak? Berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Contohnya adalah seekor harimau tentu akan menghasilkan anak harimau yang serupa secara fisik dengan induknya. Tujuan dari dilakukan perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan jenis agar tidak punah. Nah, dari video tersebut bisa kalian pahami ya perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Apa yang kalian ketahui tentang generatif? Apa yang kalian ketahui tentang generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Jadi, perkembangbiakan generatif ini dilakukan dengan cara berkawin ya, anak-anakku. Perkembangbiakan secara generatif itu dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, beranak, ovipar, bertelur, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan vivipar?
Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Di sini ada ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, mempunyai kelenjar susu. Yang kedua, mempunyai daun telinga. Yang ketiga, tubuh ditutupi bulu atau rambut. Yang keempat, umumnya menyusui atau mamalia. Dan yang terakhir, keturunannya bisa berkembang dalam tubuh induk sebelum dilahirkan. Jadi ada 5 ciri-ciri hewan vivipar ya. Contoh perkembangbiakan secara vivipar atau mamalia, yaitu ada kucing, ada kuda, dan ada gajah. Dan masih banyak lagi hewan lainnya. Berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah salah satu cara berkembang biakan hewan dengan cara bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang memiliki arti telur. Jadi ovipar ini perkembangbiakannya itu secara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu yang pertama, mengerami telurnya. Yang kedua, tidak mempunyai daun telinga. Yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang terakhir, tidak menyusui anaknya. Jadi, ciri-ciri hewan ovipar itu ada 4, ya anak-anak. Contoh perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Di sini ada ikan, burung, dan bebek. Dan masih banyak hewan lainnya ya. Perkembangbiakan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Jadi, perkembangbiakan secara ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Ciri khas hewan ovivipar adalah pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Selanjutnya, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan keluar dari tubuh induknya. Contoh perkembangbiakan secara ovovivipar. Di sini ada gambar kadal, ada gambar ikan hiu, dan ada gambar buaya. Dan masih banyak lagi hewan yang lainnya. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif selain berkembang biak dengan cara kawin, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara tidak kawin atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Jadi, perkembangbiakan vegetatif ini perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara tidak kawin. Jadi, vegetatif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada membela diri, yang kedua ada tunas, dan yang ketiga ada fragmentasi. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan ya, baik secara generatif dan vegetatif. Nah, di sini Ibu ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit. Selamat mengerjakan. Nah, tadi kan Ibu sudah memaparkan materi tentang perkembangbiakan hewan, baik secara generatif dan vegetatif. Nah, seberapa pahamnya kalian dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Ibu akan berikan pertanyaan yang bisa, silakan angkat tangan ya. Pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan ovipar? Iya, Liza. Perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan secara bertelur, Bu. Iya, baik, benar sekali. Tepuk tangan buat Liza. Perkembangbiakan ovipar itu perkembangbiakan secara bertelur, benar. Nah,
Perkembangbiakan ovipar kan ada contohnya tuh. Contoh dari perkembangbiakan ovipar. Apa saja? Coba yang tahu angkat tangan. Iya, Risma. Contoh perkembangbiakan ovipar yaitu ada ikan, burung, dan bebek, Bu. Iya, betul sekali. Di situ ada ikan, burung, dan bebek. Tepuk tangan buat Risma. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan vivipar? Iya, Andre. Perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Andre. Perkembangbiakan vivipar itu yaitu perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Nah, contoh dalam perkembangbiakan vivipar itu apa saja ya? Silakan angkat tangan yang bisa. Iya, Gonzales. Perkembangbiakan vivipar contohnya yaitu ada kucing, kuda, dan gajah, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Gonzales. Nah, Ibu kasih pertanyaan lagi ya. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan ovovivipar? Iya, Lina. Perkembangbiakan ovovivipar yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara bertelur dan beranak, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong buat Lina. Di situ kan ada contohnya tuh perkembangbiakan ovovivipar. Nah, di situ contohnya apa saja ya? Krisna? Ada contohnya itu ada kadal, ikan hiu, dan buaya, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Krisna. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan vegetatif? Iya, Tina? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Tina. Jadi, perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Nah, tadi jawaban kalian itu benar semua. Jadi, kalian memahami apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Good job buat kalian semua, anak-anak pintar. Jadi, kesimpulannya, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, bertelur, vivipar, beranak, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan kan? Sekarang Ibu kasih tugas rumah atau PR ya, dikerjakan di rumah dan sambil amati ya. Di situ ada pertanyaan, sebutkan 5 hewan yang hidup di lingkungan kalian. Berarti ada hewan apa saja gitu. Terus sebutkan ciri-cirinya dari kelima hewan tersebut dan apa manfaat hewan bagi manusia. Jadi manfaat hewan bagi manusia itu apa gitu ya.
dikerjakan di rumah ya. PR-nya jangan lupa dikerjakan, anak-anakku. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku.